Puji Tuhan, malam hari ini kita bisa ketemu kembali untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Puji Tuhan, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu tentang keesaan, ya, tentang keesaan. Nah, Saudara, kita tahu ya bahwa keesaan itu dari kata esa, ya. Nah, kata esa dalam bahasa Indonesia berarti tunggal atau satu, ya, atau angka satu secara matematika. Hiji, ya, siji. Nah, kita tahu bahwa aslinya Alkitab Perjanjian Baru, ya, Alkitab Perjanjian Lama itu tidak ditulis dalam bahasa Ibrani atau Hebrew, ya. Sedang Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani atau bahasa Latin. Ya, jadi kita harus paham dulu ya bahwa Perjanjian Lama itu ditulis dulu Alkitab aslinya itu ya ketika diketemukan perkaman-perkaman itu dalam bahasa Ibrani, ya, bahasa Ibrani. Lalu orang Israel dulu kan disebut orang Ibrani ya, ketika tinggal di Mesir. Nah, itu terkenal, ini orang Ibrani. Jadi dulu istilah Israel itu belum keren. Jadi kerennya adalah Ibrani, gitu ya. Nah, orang-orang Ibrani. Nah, jadi kalau Anda tahu ya bahwa orang Ibrani ya identik dengan orang Israel. Jadi sejarah bangsa Israel dan semuanya karena ini melingkup atau mencakup ya, melibatkan terjadi atas orang-orang Israel yang disebut Ibrani itu, makanya Alkitab Perjanjian Lama itu ditulisnya banyak dalam bahasa Ibrani, ya. Nah, dalam Perjanjian Baru ya, itu Tuhan Yesus kan sudah bergabung ya dengan orang-orang Arami ya, ya bahasa Yunani itu bangsa-bangsa Yunani. Nah, disitulah akhirnya bahasa Yunani lah yang paling kental dipakai dan mempengaruhi Alkitab Perjanjian Baru. Nah, saudara, kita sekarang lihat ya, dari kata esa ini, dalam bahasa Ibrani, itu ada dua kata yang diterjemahkan sebagai satu. Ya, dalam bahasa Ibrani, ada dua kata yang diterjemahkan sebagai satu, yakni kata Yahed dan Ehad, ya, Yahed dan Ehad. Nah, Yahed itu sama dengan angka satu secara matematika. Nah, sama seperti kalau kita ngajarin anak-anak, ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, kata satu, angka satu di sini dalam bahasa Ibrani-nya dipakai kata Yahed, ya. Nah, yang kedua, kata Ehad adalah satu kumpulan atau seperti satu kelompok atau satu bangsa atau satu suku, ya. Jadi Yahed itu angka satu seperti matematika itu. Lalu ya Ehad itu adalah bicara tentang satu, tapi satu kesatuan atau satu kumpulan. Seperti Indonesia ini kan banyak pulau-pulau, ya, tapi satu negara kesatuan Indonesia, ya, berbanyak beragam bangsa, suku-suku bahasa, tapi satu, ya, tetap satu Indonesia, ya. Nah, kesatuan Indonesia. Nah, ini dipakai kata Ehad di sini, ya. Nah, sekarang kata Yunani yang sepadan dengan itu adalah heis atau hen, ya, heis atau hen. Satu secara matematika. Jadi heis atau hen itu sama dengan Yahed, ya. Nah, satu secara matematika. Dan yang kedua, kata Yunani satu adalah monos. Itu artinya adalah satu kumpulan, ya, sama dengan kata Ehad dalam bahasa Ibrani. Sekali lagi, Yahed dalam Perjanjian Lama itu sama dengan heis atau hen dalam Perjanjian Baru, satu tunggal angka satu secara matematika. Sedang Ehad
dalam perjanjian lama itu artinya monos, dalam perjanjian baru itu adalah sebuah kelompok yang menyatu menjadi ika. Nah, saudara, kita orang Indonesia punya ya semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu artinya? Kita habis saja merayakan ulang tahun ya bangsa kita, Dirgahayu Indonesia yang ke-80. Wah, dirayakan begitu meriah sampai berjoget di istana. Luar biasa ya. Itu ya semangatnya ya. Nah, saudara. Nah, tapi kita tahu ya, ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu burung Garuda, di bawahnya itu, di kakinya itu ada pitanya. Nah, di pita itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Berbagai suku bangsa tapi satu, ya, yaitu Indonesia. Ya, kata ika di sini itu sama dengan hehat atau monos, ya. Nah, menyatu menjadi satu kelompok, namanya ika. Nah, saudara, untuk mendasarinya kita lihat beberapa ayat, ya, di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Perhatikan di sini. Karena Allah itu esa. Nah, di sini dipakai kata Heis. Dan esa atau Heis pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, ya. Manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukannya. Nah, saudara, jadi Allah itu esa. Di sini dipakai kata Heis, yang sama dengan apa? Yahet tadi ya, sama dengan Yahet, bukan monos. Tapi dipakai kata Heis, artinya personal, ya. Nah, pribadi. Allah itu satu secara matematika, betul? Jadi karena Allah itu satu secara matematika dan satu atau His pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, saudara, Anda lihat ya, di sini ada dua kata. Yang pertama adalah Allah. Kata Allah di sini mengacu kepada satu pribadi, yaitu Bapa. Bapa, Allah Bapa itu adalah satu, betul? Dan satu pula dia yang menjadi pengantara antara manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kenapa saudara saya berani di sini memberitahukan atau menambahkan kata Allah atau menjelaskan kata Allah itu adalah Bapa? Karena Anda lihat kata penghubungnya. Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara. Jadi yang kedua ini adalah satu pribadi yang menjadi pengantara antara Allah yang kita sebut di atas yang esa tadi, amin. Jadi pasti pribadi yang lain, amin. Allah itu esa. Esa pula dia yang menjadi pengantara, amin. Pengantaranya berapa? Satu secara matematika. Allahnya berapa? Satu secara matematika, amin. Nah, ayat berikutnya, saudara, untuk meneguhkan kembali. 1 Korintus 8, ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Perhatikan ayat ini. Sebab sesungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar, ada banyak Allah, hanya kecil ya. Ini bicara tentang dewa. Ya. Dan banyak Tuhan, T-nya kecil. Orang yang mengaku dirinya menjadi penguasa, yang mau dihargai, ya, punya otoritas, ya, tapi bukan Tuhan, T-nya kecil. Namun bagi kita
hanya ada satu. Di sini dipakai kata heis atau yahed, ya, bukan ehad, ya. Heis, satu secara matematika, yaitu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal dari segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu heis atau yahed, ya, secara matematika satu, Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena Dia kita hidup. Nah, saudara, 1 Korintus 8 ayat 5 sampai 6 ini splitnya lebih jelas, ya. Anda pernah lihat di sini. Namun bagi kita, ayat 6, hanya ada satu Allah saja, dan ini diberi keterangan, yaitu Bapa. Amin. Jadi yang dimaksud Allah di sini siapa? Bapa. Ini bukan interpretasi. Semua yang yakin, yang mempercayai Alkitab yang Anda pegang, di sini diberi penjelasan yang sama. Ini bukan kata Gideon, ini bukan kata orang-orang revival total ministry, tapi ini kata Alkitab, perhatikan ya. Namun bagi kita hanya ada satu, ya, Allah saja, yaitu Bapa. Jadi yang disebut Allah itu siapa sih? Lebih mengacu kepada Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena Dia kita hidup. Nah, Bapak Saudara, yang mendengar pengajaran malam hari ini, coba mulai latih dirimu. Ya, ketika engkau bicara tentang Allah, lebih, ya, kepada Allah Bapa. Ketika Anda bicara tentang Tuhan, Anda lebih kepada Yesus. Saya juga melatih itu dulu, karena dulu campur aduk, ya Tuhan, ya Allah, ya Bapa, ya Tuhan, gitu ya. Nah, kadang-kadang saya panggil ya Tuhan Bapa, ya. Ya Allah Tuhan Yesus. Nah, saudara, kemarin sudah kita lihat, ya, bahwa Yesus itu bisa disebut Allah, ya. Dia adalah anak Allah. Allah itu sebenarnya adalah nama keluarga. Disebut secara jamak, yaitu Elohim. Allahnya sendiri dari kata Eloah. Betul? Ya. Jadi kalau ada orang Batak, ya, itu anaknya, orang tuanya namanya Bama, ya, siapa namanya? Frankie Sihombing. Nah, terkenal ya, Frankie Sihombing, penyanyi itu. Nah, anaknya biasanya di belakangnya, kalau dia punya anak Bama, namanya Natalia Bama, Natalia Sihombing, Johannes Sihombing. Nah, siapa yang Sihombing? Sihombing itu adalah nama bapaknya sebenarnya, nama keluarganya, nama engkongnya, betul ya? Nama orang-orang yang terlebih dahulu di keluarga itu. Dan itu terus dipertahankan sebagai fam, sebagai nama keluarga. Nah, Allah secara jamak itu kita sebut Elohim, secara, ya, personal disebut Eloah. Jadi kalau orang dulu panggilnya Eloah, Yesus ketika ada di kayu salib, dia panggilnya Eloah, Eloah. Mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan Elohim, Elohim. Eloah, Eloah. Eli, Eli kalau dalam bahasa Indonesianya. Jadi agak jauh ya. Eli, Eli lama sabatani. Jadi dia ngomong apa? Eloah, Eloah. Bapakku, Bapakku. Kenapa engkau meninggalkan aku, ya. Nah, saudara, jadi kita bisa split di sini. Ada pribadi masing-masing. Ada pribadi Bapa, ada pribadi Yesus. Hari ini kita akan membahas tentang topik keesaan. Ya, keesaan yang disebut Ika tadi loh. Walaupun terpisah, walaupun berbeda-beda pribadi, tetapi satu. Kok bisa? Nah, karena mereka mau menjadi satu. Istilah menjadi satu
itu dapat dimengerti dengan contoh persatuan laki-laki dan perempuan yang menjadi suami istri. Secara fisik mereka tetap dua, namun ada penundukan diri seorang kepada yang lain. Sehingga menjadi satu pikiran dan satu roh. Demikian pula persatuan antara kita dengan Tuhan Yesus. Yang satu mengikatkan diri kepada yang lain. Perhatikan bila Alkitab berbicara tentang persatuan roh. Ya, nah saudara, jadi kalau Alkitab berbicara tentang persatuan roh, yakni satu pikiran atau satu kehendak, biasanya selalu dipakai kata hen atau hes atau yahed. Amin. Tetapi untuk persatuan secara fisik daging dipakai kata monos atau ekad. Ya. Nah, jadi kalau persatuan roh biasanya dipakai kata yahed, satu secara matematika. Jadi roh itu menggumpal menjadi satu sehingga unsur-unsur pribadinya nggak kelihatan. Sehingga yang ada cuma satu. Itu kalau secara roh. Tapi kalau secara personal, secara pribadi, ya, atau secara kelompok tadi itu orang-orangnya, individu itu ya. Nah, itu dipakai kata echad yang artinya monos, yaitu sebuah kumpulan. Amin. Seperti laki-laki dan perempuan menikah. Itu kan dua pribadi yang persatukan. Anda lihat ya. Mereka tuh adalah dua yang disatukan dalam satu daging, saudara. Nah, perhatikan di sini. Kejadian 2:24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu. Di sini itu pakai kata echad atau ekhwat, ya. Daging menjadi satu daging. Nah, satu daging ini ya dari dua pribadi yang disatukan. Nah, pribadinya tetap dua, saudara. Satu dalam hal apa? Satu sama lain saling menundukkan diri. Sehingga mereka punya tujuan yang sama untuk membangun sebuah keluarga itu. Tujuannya sama. Amin. Nah, Allah memandang mereka dua ini adalah satu. Satu sebagai kepala, yang satu sebagai anggota tubuhnya. Amin. Anda lihat, kacamatanya Allah memandang orang yang sudah dipersatukan. Mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Tapi kalau keluar dari rumah, berapa orang? Dua. Ada laki, ada perempuan, betul ya? Nah, satu apa? Nah, nanti apalagi kalau sudah punya anak. Anaknya 5 gitu. Keluar rumah berapa orang? 7 orang, saudara. Bapaknya 1, ibunya 1, anaknya 5, betul ya? Siapa di sini anaknya 5? Hah? Udah jarang-jarang ya? Nah, dulu nenek saya anaknya 10. Ibu saya anak yang ke-10. Waduh, saudara ya. Nah, itu kalau satu lagi ke-11-an. Nah, dulu memang filosofinya ya bahwa banyak anak banyak rezeki. Tapi sekarang saudara banyak anak saudara, aduh gimana biayanya tuh? Karena hidup semakin sulit. Nah, oleh karena itu mikir punya anak banyak. Amin. Ya saudara, Anda perhatikan. Walaupun sudah jadi 7, anaknya 5, bapaknya 1, ibunya 1. Ya, ada laki, ada perempuan punya anak 5, mereka dinyatakan satu. Satu apa? Satu keluarga. Amin. Satu keluarga. Makanya persatuan antara laki-laki dan perempuan itu dipakai kata ekhwat, ya, atau monos, kesatuan secara kelompok. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat lagi 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu hen
atau Yahweh, ya, satu roh dengan dia. Di sini dipakai kata Yahweh atau hen, bukan monos. Kenapa? Karena persatuan roh. Masuk rohnya menggumpal menjadi satu. Sehingga unsur-unsur itu sudah nggak ada lagi. Yang dilihat cuman persatuan roh. Ya, nah siapa yang mendominasi? Yang lebih kuat, betul? Anjing hitam, anjing putih kalau diadu menang mana? Menang yang diprioritaskan, menang yang dikasih makan, betul? Persatuanmu dengan Allah, mana yang lebih nampak? Anda atau Allahnya? Itu tergantung. Allahnya Anda utamakan atau hidupmu yang Anda utamakan? Kalau Allah yang Anda utamakan dalam hidupmu, hidupmu tersembunyi di dalam Dia, betul? Sehingga yang kelihatan cuma satu, yaitu Allah di dalam Anda dan Anda di dalam Allah, betul? Sehingga Anda bisa dijuluki sebagai anak Allah atau manusia Allah. Amin. Nah, sekarang lihat ayat berikutnya. 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu hes, ya, atau Yahweh, ya, satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kesatuan dari sebuah jemaat ini. Karena apa? Iman percaya pada satu kekuatan, pada satu pribadi, yaitu Allah, diberi minum dari satu roh, dibaptis dalam satu roh, betul ya? Sehingga apa? Roh itulah yang menyatukan kita. Di sini dipakai, saudara. Yang dilihat sekarang apa? Bukan pribadi-pribadi orang itu, tapi Kristus yang ada di dalam kelompok itu. Amin. Nah, saudara, Tuhan Yesus pernah berdoa, saudara, tentang kesatuan. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya itu nanti bisa menjadi satu, sama seperti Yesus dan Bapa itu adalah satu. Dalam Yohanes pasal 17, ayat 20 sampai ayat 22. Catat baik-baik ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Dipakai kata hen atau Yahweh. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Apa yang diberikan? Kemuliaan, ya. Jadi kemuliaan Tuhan ini membuat mereka menjadi satu kemuliaan yang sama. Sehingga di sini dipakai kata hen atau Yahweh, bukan Ekhwat. Ya, karena yang menonjol apa? Lebih kepada kemuliaannya, bukan individu atau pribadi-pribadinya. Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Pakai kata hen atau Yahweh juga. Kenapa? Menjadi dalam sebuah kondisi sempurna. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau telah mengasihi aku. Nah, dari sampai di sini mulai mengerti? Penggunaan kata Yahweh dan Ekhwat, atau ya his, hen, dan monos. Kapan Anda menggunakan satu secara matematika dan satu secara kelompok? Betul? Jadi kalau Anda membaca Alkitab, Anda harus tahu konteksnya. Gak semuanya satu di sini, satu secara matematika. Kadang-kadang juga bicara tentang satu kesatuan, keesaan,
atau satu kelompok itu. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Nah, saudara, Anda lihat di sini. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Perhatikan berapa? Ada kata 3. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman. Firman itu kalau Anda melihat dari Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah Firman. Siapa yang dimaksud? Yesus. Amin. Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Ya. Nah, saudara, jadi ada berapa? Ada 1. Ketiganya adalah 1. Dipakai kata hen tadi. Atau Yahweh. Ya. Kenapa? Ini karena kesatuan roh. Betul? Bapak itu kan roh. Betul? Yesus juga roh. Disebut firman-Nya. Bukan Yesus secara dagingnya. Lalu ada Roh Kudus yang adalah roh. Dan ada kesaksian di bumi tadi. Ada roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Ya, satu. Karena menggumpal menjadi satu. Nah, saudara, untuk menjelaskan lebih dalam lagi tentang keesaan ini, sekarang kita melihat dari bukti atau kesaksian Yesus. Tuhan Yesus menggambarkan kesatuannya dengan Allah Bapa dengan kata hen, tunggal. Dalam arti seperti di Yohanes 14 ayat 9, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nah, saudara. Jadi, Anda lihat ya, dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi, ya, nanti kita baca ayatnya. Kita baca dulu beberapa ayatnya ya, supaya bisa dipahami lebih lagi. Yohanes 10 ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, saudara, di sini tidak di-split karena tidak menunjukkan pribadinya. Jadi kata satu ini lebih kepada satu, ya, karena apa? Yang satu ini dia menjadi representatifnya, betul? Dia mewakili. Jadi dia tidak bicara tentang dirinya sendiri, sehingga yang dimunculkan di sini adalah satu, seolah-olah Bapa itu adalah Yesus. Dan ini sangat mengecoh nih. Gitu? Ya Bapak ya Yesus. Karena kalimat Yesus ini dia pakai kata hen. Satu secara matematika. Ya, matematika. Tapi Anda lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Ya. Banyak ayatnya saudara. Supaya kita tidak jatuh kepada interpretasi. Jadi sekarang kita pakai ayat menjelaskan ayat. Amin. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya,
telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nih ya, jadi memang sengaja dia tidak men-split dirinya. Betul? Dia menjelaskan, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melihat, melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, perhatikan, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, itu sebenarnya dia mau perkenalkan Bapaknya ini kepada seluruh khalayak, seluruh dunia, supaya mengetahui ada yang namanya Bapak. Betul? Dia mengatasnamakan dirinya sebagai Bapak yang tampil di dunia ini, walaupun Yesus itu bukan Bapak. Betul? Nah, jadi misi Yesus itu kan ada dua kemarin, untuk menyelamatkan manusia dan memperkenalkan Bapaknya di dunia ini. Dalam rangka memperkenalkan Bapaknya, dia nggak perlu dikenal. Dia harus lebih memfokuskan orang itu supaya apa? Supaya kenal sama Bapak. Sehingga dia bilang, Bapak dan aku itu satu. Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapak. Karena Bapak ada di dalam aku dan aku di dalam Bapak. Penundukan Yesus kepada Bapaknya ini membuat Yesus itu sekarang tugasnya adalah memanifestasikan Bapa. Ini semua karena Bapa. Ini pekerjaan Bapa. Ini idenya Bapa. Ini maunya Bapa. Betul? Nah, kesatuan di sini dipakai kata Yahweh atau Hen, ya, bukan Echwat atau Monos. Dua yang muncul pribadi tapi menyatu, satu kesatuan dalam tujuannya, bukan, ya? Anda ngerti ya? Supaya bisa menjelaskan. Oke. Nah, sekarang berikutnya kita melihat kemajemukan Allah. Nah, ini kemajemukan Allah. Dalam berbagai ayat yang lain nampak kemajemukan Allah. Ini mulai splitnya ya. Yakni tiga pribadi yang saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Berada bersama-sama, satu menunjuk dan memberi komentar kepada yang lainnya. Nah, saudara, sekarang kita lihat bukti daripada ayat-ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan tentang kemajemukan Allah. Bahwa mereka itu lebih dari satu pribadi. Bukan hanya satu pribadi. Contoh, saudara, ya, Kejadian 1 ayat 26. Ini ayat familiar. Pasti Anda tahu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, ketika Allah membuat manusia, mereka bilang, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa, gambar dan rupa kita. Di sini nggak dipakai kata rupa saya, rupaku, tidak. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Betul ya? Baiklah kita. Satu ngomong dengan yang lainnya. Betul? Kata kita. Itu artinya jamak. Kemajemukan Allah ada di situ. Ya. Kita. Pasti ada temennya. Amin. Yuk kita ngumpul. Anda ngajak siapa? Ajak beberapa orang. Betul? Paling enggak 2 orang lah.
Anda dengan orang lain. Lalu Anda lagi ngumpul sama teman Anda, ada yang telepon, kamu di mana? Saya di sini. Ya. Kalau Anda mungkin, ya teman Anda itu kenal dengan yang telepon Anda juga, kita di sini loh. Anda menunjuk, Anda memberitahu bahwa saya nggak sendiri. Saya ada teman, saya bersama seseorang. Amin. Saya bersama seseorang, sehingga Anda pakai kata kita, bukan saya. Kalau Anda sendiri lalu Anda bilang, oh kita di sini, agak aneh, janggal. Lu sama siapa? Gue sendiri. Oh saya pikir sama temen, habis tadi lu bilang kita. Ya. Nah, kalau Anda sendiri Anda nggak mungkin bilang kita, betul? Jadi kalau Allah itu waktu menciptakan manusia, dia nggak seorang diri, makanya dia bilang kami atau kita di sini. Amin. Nah, Kejadian 3 ayat 22. Ini lanjut ya, ketika manusia telah jatuh dalam dosa, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil buah pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Telah menjadi seperti salah satu. Kalau ada salah satu, ada salah berapa? Salah 2. Salah berapa lagi? Salah 3. Nah, bukan di Jawa Tengah salah 3. Salah 3. Salah 4. Salah 5. Salah satu. Menjadi salah satu dari antara kita. Tahu tentang hal baik dan jahat itu. Nah, ini kemajemukan Allah. Amin. Yang dinyatakan oleh Alkitab dalam Perjanjian Lama. Sekarang dalam Perjanjian Baru. Yohanes 1 pasal 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Nah, coba Anda cermati ayat ini. Jika seseorang mengasihi siapa? Yang menjawab siapa? Yesus kan? Jawab Yesus. Jelas kan? Yang menjawab atau yang ngomong siapa? Yesus. Jika seseorang mengasihi aku, mengasihi Yesus, ia atau orang yang mengasihi itu akan menuruti firman-Ku. Firman-Nya Yesus. Dan Bapakku, Bapaknya Yesus, akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Yesus sedang bicara tentang kemajemukannya. Kalau ada orang mengasihi aku, dia akan nurut perintahku. Itu konsekuensi, tanda orang daripada mengasihi nurut. Betul? Ketika engkau nurut sama Yesus, Bapaknya Yesus itu mengasihi kamu. Dampaknya apa? Kami, Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus sebagai meterai ketika Anda mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatimu, sekarang tiga-tiganya masuk bersama-sama dengan engkau. Betul? Ada di dalam engkau. Amin. Nah, dari sini kita tahu, ternyata enggak cuma satu pribadi. Di sini kita bisa melihat tentang kemajemukan Allah. Nah, satu kali saudara, ada peristiwa. Matius 3:17. Ini ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Matius 3:17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Jadi ketika Yesus itu keluar dari air, habis dibaptis sama Yohanes, ada yang nempel di sini. Seperti burung merpati, bukan burung,
seperti burung merpati. Apa itu? Semua pasti yakin, percaya, itu adalah Roh Kudus yang ada di bahunya Yesus. Amin. Jadi ada Yesus, ada Roh Kudus. Amin. Lalu dari langit itu ada yang bersuara. Inilah anakku, yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Banyak orang bilang, saya dulu sebelum memahami, saya juga salah menginterpretasi. Saya bilang itu adalah kealahannya Yesus, teriak kepada kemanusiaannya Yesus. Tapi kalau itu kealahannya Yesus, teriak kepada kemanusiaannya Yesus, pasti bunyinya, inilah aku. Betul ya? Bunyinya apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi yang teriak dari surga, dari langit itu siapa? Pasti bukan Yesus. Karena dia ngaku, dia ngomong, memberitahu kepada kita semuanya, bahwa yang teriak itu bilang, ini loh, yang baru dibaptis itu adalah anakku. Kalau dia ngaku itu anaknya, berarti yang di atas apa? Bapaknya. Amin. Bapaknya siapa? Bapaknya Yesus. Amin. Ada yang teriak, ada yang diteriakin. Betul? Dan ada yang nempel di sini. 3 pribadi muncul bareng. Ya. Ini kemajemukan Allah seperti itu. Ada Bapa, ada Anak yang disebut Yesus, dan ada Roh Kudus. Wah, udah mulai pusing nih. Waduh Pak, selama ini tak pikir hiji, satu. Tapi kenyataannya kok seperti ini setelah dibedah ya. Ya faktanya Alkitab menjelaskan seperti itu. Nah, kadang-kadang kita pokoknya, ya toh, udahlah percaya aja lah. Tanpa dijelaskan secara detail. Nah, dalam kelas pemuridan seperti ini, saya mencoba menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara. Nanti Roh Kudus akan memberikan penjelasan yang jauh lebih akurat kepada Anda semuanya. Nah, saya memakai beberapa ayat, saudara, supaya tidak keluar dari kebenaran firman. Track atau relnya adalah kebenaran firman. Amin. Bukan buah pikiran. Yohanes 10 ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Yesus bilang, Bapakku itu lebih besar. Amin. Dari siapapun, termasuk dari Yesus. Dan tidak satu orang pun yang bisa merebut mereka dari tangan Bapa. Amin. Nah, ini penjelasan-penjelasan yang bagus, yang membuat kita semakin paham, yang membuat kita semakin mengerti lebih jauh lagi. Amin. Nah, sekarang berikutnya, saudara. Ternyata di alam roh ini, atau di surga, Alkitab menjelaskan, di sana ada 2 tahta, di sana ada 2 nama, dan di sana ada 2 terang. Ayat-ayat berikut menggambarkan keberadaan dari 2 pribadi yang mempunyai nama berbeda, mempunyai tahta yang berbeda, dan terang juga yang berbeda. Wahyu 3:21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ada tahtaku, ada tahtanya. Amin. Yang ngomong siapa? Yesus. Kalau kita menang, nanti kita boleh duduk bersama-sama di atas tahtanya Yesus. Sama seperti Yesus telah menang, dan sekarang bersama-sama dengan Bapaknya di atas tahta Bapa ini. Amin. Ada tahta Allah Bapa,
dan ada tahta Tuhan Yesus. Mereka punya tahta sendiri-sendiri. Ada namanya tahta Allah Bapa dan ada namanya tahta Tuhan Yesus. Wahyu 22 ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ini terjadi di langit baru, bumi baru nanti. Di sana ada tahta anak domba dan ada tahta Allah Bapa itu. Amin. Nah, itu tahtanya. Tentang namanya sekarang. Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Nyanya besar-besar semua loh ya. Namanya dan nama Bapaknya. Nama anak domba itu. Dan nama Allah Bapa. Itu hal yang berbeda. Terus kemuliaannya. Ayatnya di mana? Wahyu 21 ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Kemuliaan Bapa sama kemuliaan anak berbeda. Kemuliaan Bapa itu seperti terang matahari. Kemuliaan anak itu seperti lampu dikatakan. Ini bukan mengecilkan Tuhan Yesus, enggak. Memang faktanya seperti itu. Alkitab yang ngomong. Yesus bilang Bapakku lebih besar dari aku, betul? Itu bukan interpretasi atau pemikiran kita. Yesus yang ngomong bahwa Bapaknya lebih besar, kemuliaannya, terangnya lebih terang daripada terangnya Yesus. Nah, kadang-kadang kita ini kebawa dengan kondisi ya. Kalau Alkitab ini yang menerjemahkan orang Jawa, kadang-kadang saudara dipengaruhi dengan sungkanisme, betul ya? Bos, gak boleh loh. Itu Tuhan loh. Masa dibilang begitu? Nangkep ya? Kalau saya lebih kepada letterlek aja. Kebenarannya Alkitab ini ngomong begitu, ya saya percayai. Tidak ada unsur atau maksud untuk merendahkan si satunya, enggak. Memang itu faktanya. Dan Yesus sendiri yang ngomong, betul ya? Bapakku lebih besar dari aku, terangnya lebih terang daripada terangku. Terang kemuliaannya yang menerangi dan anak domba itu terangnya seperti lampu, katanya tadi loh, dalam kitab Wahyu itu. Dan Anda kalau nggak yakin ya jangan punya Alkitab ini tuh. Semua ada dasarnya, betul ya? Jadi ada kemuliaan yang berbeda, betul? Kemuliaan yang berbeda. Saudara, pribadinya juga begitu. Allah Bapa tak pernah dilihat oleh seorang juga pun. Karena kemuliaannya amat besar. Amin. Tetapi Tuhan Yesus menerima kemuliaannya dari Allah Bapa. Dan murid-muridnya dapat memandang kemuliaannya. Kemuliaan Allah Bapa lebih besar dari yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Nah, ayatnya di mana? Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi murid-murid Yesus bisa melihat pancaran kemuliaan Bapa yang ada di dalam Yesus. Ada? Sehingga mengerti dimensi kemuliaan seperti apa ketika murid-murid itu melihat Yesus. Tapi nggak pernah disebut murid-murid itu melihat pancaran kemuliaan Bapa itu. Kenapa? Yohanes 1 ayat 18.
Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah atau melihat Bapa, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi terpaksa Yesus harus menyatakannya tentang kemuliaan itu. Nah, 1 Timotius 6:16, dialah, ini Bapa ya, satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Betul? Nah, gak ada satupun. Mau lihat Bapak? Gosong. Terang yang tak terhampiri. Bapak itu adalah api yang menghanguskan, betul ya? Gak ada satupun yang bisa melihat Bapak. Hanya orang yang mengenal Yesus, percaya Yesus, bisa mengenal, melihat Bapak di dalam Yesus itu. Ya. Kenapa Bapak itu begitu sulit untuk dijangkau? Terangnya begitu besar. Yohanes pasal 14 ayat 28. Wah, banyak ayat Pak hari ini. Betul. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku. Berarti kan? Sebab Bapak lebih besar daripada aku. Bapak lebih besar daripada Yesus. Kalau Anda ngomong begini, dibantah orang, nggak usah Anda berargumen. Begini loh, gini loh. Tunjukin aja ayatnya. Aku cuma mengutip apa yang dikatakan Yesus. Dari Yohanes 14 ayat 26. Yesus ngomong, Yesus bilang, Yesus memberitahu bahwa Bapaknya lebih besar daripada dia sendiri. Amin. Lebih besar. Kata Yesus keluar dari Bapa. Nah, sekarang kita lihat kebesaran Bapa, keutamaan Bapa ini bisa kita lihat dari kebergantungan Yesus kepada Bapaknya. Amin. Siapa bergantung kepada siapa? Kalau Bapak lebih kecil, Yesus lebih besar. Bapak bergantung sama Yesus. Ya, tapi kalau Yesus bilang Bapakku lebih besar, maka kita lihat kebergantungan Yesus kepada Bapaknya. Sekalipun dikatakan bahwa seluruh kepenuhan kealahan ada pada Tuhan Yesus, tapi ia tetap bergantung kepada Bapaknya dalam banyak hal. Kolose 1:19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kepenuhan Allah ada di dalam Yesus. Ya. Nah, kemuliaan Allah ada di dalam Yesus. Sebenarnya sumbernya dari mana? Sumbernya dari Allah. Sumber itu lebih banyak, sumber itu lebih besar, betul? Nah, sumber. Allah sumber. Ya, sumber itu nggak pernah habis, betul ya? Memancar terus. Itulah Bapak, saudara. Yohanes 5, ayat 19 sampai 20. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa yang mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Ini bukti kebergantungan Yesus.
Semua itu karena Bapa, betul? Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, saudara. Jadi semua prestasi, kesuksesan Yesus dalam melayani di muka bumi itu semua atas ide dan perintah Bapaknya. Yesus hanya nurut aja dengan Dia. Termasuk satu perkara, saudara. Kalau kemarin sudah ada yang nanya, ya, kemarin Bulia tanya, gimana kalau kejadian nanti mungkin bulan September, katanya Tuhan Yesus mau datang. Disebut tanggalnya lagi, jamnya, menitnya. Betul? Nah, saya langsung bilang, jangan percaya. Kenapa? Matius 24 ayat 36. Perhatikan di sini. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Jadi yang sok tahu itu bertobat. Betul? Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Yang berani bikin pengumuman seperti itu orang sok tahu, bilang gitu. Kita bilang tak seorang pun tahu, betul? Kalau toh mungkin kadang-kadang saya ditanya, Pak, kapan Tuhan datang? Lalu saya jawab besok. Besok itu, saudara, bukan berarti saya menentukan deadline-nya, enggak. Besok ini adalah sesudah hari ini, betul? Kalau besok datang, siapkan dirimu hari ini. Anda bisa menyongsong Dia. Punya persiapannya. Saya tidak menentukan, besok itu bukan berarti habis hari ini, gitu ya. Terus hari lagi, enggak. Bukan. Nangkep ya? Besok. Nah, anak pun, Yesus pun nggak tahu. Ini bukti ketergantungan Yesus dengan Bapaknya. Kapan Dia harus turun nanti ke awan-awan menjemput gerejanya itu? Tunggu aba-aba dari Bapaknya. Nah, turun. Detik itu juga si anak turun, betul? Detik itu juga si anak tuh turun. Nah, si anak nggak ngerti, malaikat juga nggak ngerti. Itu cuma ada di hatinya Bapak. Ketika Bapak berpikir, merasa sudah cukup, ini waktunya. Dia tinggal towel anaknya yang di sampingnya, betul? Turun nak, sudah waktunya. Amin. Dalam sekejap. Seperti kilat, betul? Wah. Yohanes 14:16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Meminta kepada Bapa. Memberikan penolong yang lain. Dia nggak merasa hebat. Lalu panggil Roh Kudus langsung tuh enggak. Minta kepada Bapa. Kadang-kadang orang Kristen itu lebih hebat dari Tuhan Yesus. Betul ya? Wah, perintah-perintah sendiri gitu ya. Kita harus punya culture kerajaan surga. Minta, mohon kepada Bapak. Mohon, minta engkau mengirimkan malaikat surgawi, gitu, untuk menolong aku hari ini, membantu dalam pekerjaan ini, gitu ya. Gak langsung comot makhluk dari surga gitu. Malaikat datang ya, kamu kan pesuruh, aku kan anak Allah. Yesus yang anak yang sebenarnya aja, gak arogan seperti itu.
Dia minta sama Bapak, kan? Minta sama Bapaknya. Nah, Yohanes 16 ayat 26. Betul-betul hari ini ayatnya banyak ya. Karena ini membahas tentang sesuatu yang prinsip. Supaya nggak keluar dari track kebenaran, harus banyak pendukung ayatnya. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku, dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Ya, datang dari Allah. Nah, saudara, Anda bisa melihat di sini bukti ya yang Yesus katakan, Bapakku lebih besar dari aku. Dan aku harus bergantung sama Bapaknya. Itu benar-benar diterapkan dalam diri Tuhan Yesus. Nah, tadi kan ada nama yang berbeda, betul ya? Nah, sekarang mulai loh, banyak orang mulai sedikit kepo sedikit. Itu nama Yesus, itu nama Bapa. Karena dikatakan, aku telah memberikan namamu yang kau berikan kepadaku, gitu ya. Nah, seolah-olah nama Yesus itu adalah nama Bapaknya. Betulkah seperti itu? Nah, ini menjadi masalah, yaitu masalah nama Bapa. Dalam Yohanes 17 ayat 6, Yesus katakan, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Di dalam Yohanes 17 ayat 11-12 terdapat kalimat dalam doa Tuhan Yesus yang memberi kesan bahwa nama Yesus adalah nama dari Allah Bapa. Artinya seolah-olah Bapa kita di surga itu bernama Yesus. Benarkah demikian? Nah, di dalam Yohanes 17:6, aku telah menyatakan namamu, ya, kepada semua orang, ya. Nah, ini sudah seolah-olah seperti itu ya. Tapi Anda perhatikan dalam Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ya, nah saudara, perhatikan ya, dalam catatan di bawah ini diberikan transliterasi atau penyesuaian kata demi kata ke dalam bahasa lain. Dari Yohanes 17 ayat 11 tampak bahwa arti kalimat-kalimat itu dapat diterjemahkan dengan dua cara. Pertama, nama Bapa itu telah diberikan kepada Tuhan Yesus. Seolah-olah itu nama Bapa ya. Kedua, orang-orang yang percaya yang telah diberikan kepada Tuhan Yesus. Dari beberapa terjemahan Alkitab kita lihat bahwa terjemahan ya NAS, RSV, NIV ya, dan terjemahan baru Indonesia menerjemahkan nama Bapa yang diberikan kepada Yesus. Ya. Jadi ada terjemahan-terjemahan. Sedangkan terjemahan King James ya, atau New King James dan TLB menerjemahkan bahwa orang-orang percaya yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Jadi siapakah nama Allah Bapa sebenarnya? Nah, di sini kita lihat satu peristiwa. Musa mewakili kita dan bertanya kepada Allah yang berbicara kepadanya di kaki Gunung Sinai. Kita tahu ia tak lain adalah Yehova. Nah, kita percaya yang datang kepada Musa itu bukan Allah Bapa. Itu adalah
Tuhan Yesus. Dulu namanya belum Yesus. Masih Yehova atau YHWH atau Yahweh. Nah, ayatnya bisa Anda lihat. Dari Keluaran 3, 13. Lalu Musa berkata, ya, ini ya. Nah, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Atau Eheyeh, Eser Eheyeh. Aku adalah aku. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Ya, nah, jadi bangsa Israel itu tanya pada Musa, Pak Musa, kalau orang tanya tentang Allah, siapa itu? Lalu si Yahweh atau Yehova ini yang tak lain adalah Tuhan Yesus dalam perjanjian lama. Dia menjawab, Eheyeh, Eser, Eheyeh. Aku adalah aku. Ya. Aku adalah aku. Lagi firman-Nya beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Yang ngomong siapa? Yang ngomong Yesus. Si Yahweh. Tapi dia bicara mewakili Eloah. Si Yahweh ini bicara mewakili Eloah. Aku adalah aku. Eheyeh, Eser, Eheyeh itu. Ya. Nah, bisa disimpulkan begini. Untuk menyatakan kesatuan, ya, kesatuannya dengan Allah Bapa dalam satu pikiran, satu roh, dan satu kehendak. Ia memakai kata hen atau hes, yang artinya Esa. Satu dalam arti matematika. Tidak berbeda sedikit pun satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, saudara, jadi bisa dilihat dari sini ya. Jadi kesimpulannya kalau dia menyatakan kesatuannya dengan Allah Bapa, ya satu pikiran, ya bukan satu daging, ya. Dia selalu pakai kata Yachet atau hen atau hes, bukan ekwat atau monos, ya. Nah, kenapa? Pergumpalan penyatuan roh itu, ya. Nah, dalam penampilan di berbagai peristiwa, nampak jelas ada 3 pribadi yang masing-masing mempunyai bentuk yang berbeda. Tahta yang berbeda, kemuliaan yang berbeda, betul ya? Tadi kita sudah bahas. Dan berkomunikasi satu dengan yang lain sebagai tokoh yang mempunyai pribadi sendiri-sendiri. Dan namun Yesus bergantung kepada Bapaknya dalam segala hal. Nah, saudara, perbantahan bertele-tele tentang siapakah nama Bapa atau siapakah nama Allah sebenarnya tidak ada gunanya. Karena Allah bisa pakai nama apa saja. Semuanya berkisar sekitar sifat dan keberadaannya. Yesus pun memanifestasikan nama Bapa itu melalui perbuatannya. Itu yang kita yakini. Ya. Yesus memanifestasikan perbuatan Bapaknya aja. Amin. Nah, kita kalau menjawab tentang nama Bapa, ya setelah kesatuan itu, kita niru aja ucapan Tuhan Yesus yang menyebut Bapaknya dengan sebutan Eloah atau Eloi, Eloi lama sabatani, ya. Eloi, Eloi lama sabatani, ya. Eloah atau Eloi
atau Allahku, Allahku. Nah, kita ikutin aja sudah. Jadi jangan Anda tergeser atau terpengaruh dengan tafsiran, interpretasi, ya. Tapi kan begini, gini. Sudah diemin aja, nggak usah dibantah. Ya, bantahan dengan orang-orang yang berargumen seperti itu bagi saya wasting time tuh. Buang waktu banyak. Saya tunjukkan ayatnya, saya tunjukkan kebenarannya, saya tunjukkan pengakuan dari pribadi yang bisa dipercaya, yaitu Yesus sendiri tentang siapa Bapa itu dan bagaimana cara menyapa atau menyebutnya. Kita ikutin aja. Kalau Yesus panggil yang di sana Eloah, Eloah. Ya kita sebut Eloah. Ya, Eloah, Eloah. Yesusnya Jehovah. Betul? Nah, saudara. Jadi hari ini kita belajar satu kebenaran ya tentang keesaan. Saya harap Bapak Ibu Saudara mulai mengerti sedikit demi sedikit. Esa itu bagaimana? Dua kalimat ya, Yahweh dan Ekhwat itu Anda pelajari. Apa itu Yahweh? Yang dalam bahasa Yunani disebut kata hen atau heis. Ya. Nah, satu secara matematika. Atau Ekhwat, monos, satu kelompok. Untuk bagian apa kita bisa menggunakan kata Yahweh? Persatuan seperti apa yang menggunakan istilah Yahweh? Ya, persatuan seperti apa yang harus menggunakan kata Ekhwat? Latih, gitu. Renungkan kembali pelajaran malam hari ini supaya paling tidak mulai punya pegangannya, sehingga Anda tidak terombang-ambingkan oleh interpretasi, ya, atau debat kusir dengan beberapa orang gitu. Pokoknya kebenaran seperti itu. Yakini saja. Jadi saya sendiri sekarang mulai belajar. Yakinilah kebenarannya. Lu percaya atau enggak ya sudah. Ya, nah disingkapkan kebenaran-kebenaran seperti itu. Oke, Bapak Saudara, puji Tuhan, biarlah malam hari ini kebenaran firman ini bisa memberikan satu pengertian yang baru bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you. Amin.